Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin series SNBT 2026 season 7. Dan kali ini gue bakalan ngelanjutin di pengetahuan kuantitatif gitu ya. Berarti part 1 nih. Masih part 1. Berarti masih semangat gitu kan, masih semangat. Dan kemungkinan gue juga berhenti di season 7 ini ya. Jadi gak sampai ke season 10. Makanya nanti rencananya di series SNBT 2027 nanti gue bakalan buat lebih awal lagi, lebih rajin lagi gitu ya. Gue pengen targetnya itu season 10 gitu lah, nyampe gitu. Gue juga bakalan ngelanjutin series matematika SMA dan statistika perkuliahan gitu ya. Bukan matematika, statistika perkuliahan. Oke? Jadi langsung mulai saja kita ke soal nomor 1 di pengetahuan kuantitatif series SNBT 2026 season 7. Hana tulis di sini ditanyakan berapa banyak kelipatan 3 yang berada di antara 9 dan 99. Kira-kira berapa tuh? Jadi kita tinggal 99 kurangi 9 bagi 3 tambah 1. Kenapa? Nanti gue jelasin. 99 kurangi 9 90, berarti 30 tambah 1 sama dengan 31. Kenapa ditambahkan dengan 1 di sini? Karena 9-nya ikut. Yang berada di antara 9 dan 99 ini berarti 9 jika K dan L positif dan L hanya berdigit 1, berapa nilai K? Oke, kira-kira yang mana nih? Nggak usah dihitung. Yang ditanyakan nilai K gitu. Ini tiba-tiba begini. Ini jawabannya salah lagi. Ya kan ini kan 0,33 dikurangi 0,01 sama dengan 0,32. Udahlah salah. Berarti ini salah, udah nggak bisa nih. Pernyataan ini tidak bisa dipakai karena bernilai salah. Bukan terhadap pertanyaan, tapi pernyataan itu sendiri bernilai salah. Jawabannya yang mana? Udah ketahuan sih K tuh berapa nilai K. Ya udah ini. Kita diketahui bahwa nilainya segitu, ya udah. Apalagi yang perlu kita pikirkan? Nggak ada. Ya kan? Udah gitu ya jawabannya, nggak usah. Kenapa sih soalnya begini? Padahal kita udah tahu jawabannya tuh 2 gitu yang bisa menjawab gitu kan. Tapi masih berpikir karena kok sesimpel ini. Nggak simpel. Karena kan cara berpikir yang tiba-tiba rumit itu juga terselip di sana gitu kan. Selanjutnya nomor 3. PT Wing melakukan survei terkini dan menemukan bahwa 180.000 dari pelanggan hidup di daerah pinggiran. Jika banyaknya pelanggan yang hidup di daerah kota sebanyak 200% lebih banyak daripada jumlah pelanggan di daerah pinggiran, berapa banyak pelanggan PT Wing yang hidup di daerah kota? Sudah tinggal kalikan saja nih. 800.000 ya kan, kali 200%, berapa nih? Ya kali 2, 200% itu berarti 2 kali lipat, 360 ya kan. 360 yang ditanyakan adalah totalnya. Ya udah 180.000 aja ditambahin, ini berapa? 540.000. Nah gitu, tinggal ditambahkan saja. Dan di sini ada perkataan yang mungkin bikin gue juga seharusnya enggak gitu deh. Ketika ditanyakan 200% lebih banyak, karena ini ada kata persennya, kita bisa saja langsung dikalikan 2. Tapi biasanya nih ya, kalau kita membicarakan harga, kenaikannya itu adalah 100% gitu. Bunganya 100%, berarti kita kan menambah 2 kali lipat logikanya. Berarti ini harga dikali dengan 1 plus 100%, seperti apa yang udah gua terangkan sebelumnya. Jadinya ini 200%. Nah kalau ini masalah penduduk, langsung dikalikan 200%, jawabannya eksak seperti ini. Dan ada jawabannya mentok 540.000 karena nggak bisa lebih banyak, berarti ya sudah jawab A saja. Tapi kalau ada pilihannya lebih banyak, analogi ini yang paling tepat ya. Pemikiran atau alur seperti ini lebih tepat. Kalau pertambahan 200%, ya udah tambahkan 1 tambah 200.000, karena lebih banyak 200%.
lebih banyak 200%. Paham nggak maksud gue? Jadi nih ada nih penduduk, gue nih punya roti, Rafa punya roti ya, yang lebih banyak 3, oke lebih banyak 5 lah, lebih banyak 5 dibandingkan, lebih banyak 5 berarti gini ya, dikurangin gitu, berarti ini I, misalkan si I ini berarti gini, lebih sedikit kan ya kan, karena dinyatakan gue punya lebih banyak gitu loh, berarti yang dijumlahkan ini adalah kata-kata yang lebih banyak atau kata-kata yang lebih besar ya kan. Kalau dalam persentase gue buatnya seperti apa, si I ini ya, si R ini adalah I 1 plus, misalkan si I ini adalah 10 gitu ya, 10 berarti 5% berarti 50% nya kan. Jadi tetap tambahnya 15. Kalau ini punya 10, ini punya 15, udah sesuai. Pertambahannya gitu, lebih besar. Paham ya? Paham lah ya. Paham ya? Analoginya itu memang harus seperti itu. Ketika lebih banyak 200%, berarti ditambah harga awal ditambah 200% itu sendiri gitu ya. Itu yang gue maksud. Oke. Di sini wah kebesaran. Oke. Begini ya, ini cukup. Oke, aman. Loris Laminate menargetkan mengurangi jumlah buruh di pabrik di Karawang 7% per tahun. Namun, mempertahankan atau meningkatkan produksi ubin. Nah, eksploitasi nih. Apakah target tersebut tercapai pada 2024 dan 2025? Informasi yang kita perlukan dari pertanyaan tersebut adalah jumlah buruh dan produksi di tahun ini. Di mana? Di Karawang. Miliknya Loris Laminate. Di sini kita lihat nomor 1 ini udah tepat nih. Nah, udah tepat 2024. Kita butuh yang 2025. Udah 2025. Tapi kita hiraukan 7% ini kan, kalau 7% jadinya 93 buruh kan, karena dikurangi 7%. Tapi di sini dikatakan Loris Laminate-nya. Ibarat kata si Loris Laminate ini adalah sebuah perusahaan dengan berbagai cabang. Nah, yang kita butuhkan adalah di Karawangnya, bukan keseluruhan. Gitu. Ini bisa menjawab. Jawabannya ya udah salah gitu kan. Maksudnya kalau ini misalkan pabrik Karawang, jawabannya salah untuk pertanyaan ini. Tapi apakah bisa menjawab? Bisa. Gitu, paham kan? Bisa menjawab itu tidak selalu benar. Salah pun itu adalah jawaban gitu ya. Tapi di sini pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Jika ya, gue bilang nih pakai pulpen merah. Jika ini tulisannya pabrik Karawang gitu ya. Dan ini 85 tetap salah kan? Salah, tidak memenuhi. Nah, kan kita bisa menjawab, oh, tidak tercapai nih targetnya gitu. Bisa kita jawabnya ini. Kalau yang pernyataan 2 itu dinyatakan di Karawang gitu ya. Jadi apa? Nggak selalu benar jawabannya untuk setiap pertanyaan. Tapi kalau bisa menjawab, itulah yang bisa kita pilih gitu ya. Aman banget. Oke, jika bilangan bulat positif A dan B merupakan faktor berbeda dari 9. Nah, kira-kira faktor berbeda dari 9 itu berapa aja? 9 pohon faktor. 3 dan 3 sama. Gimana caranya sama? Itu sama. Apa ya? 3 kali 3 jawabannya 9. Mentok tuh, mikir pusing. Kan ini faktor, ada bilangan prima yang seringkali yang dilupakan. Faktor dengan 1. Ya sudah, berarti jawabannya A kali B adalah 3 kali 1 sama dengan 3. Ini jawabannya.